Di jantung Jawa Barat, di antara puncak-puncak Tangkuban Perahu, Buranggrang, dan Bukit Tunggul yang sudah kita kenal, tersembunyi sebuah kisah besar. Ini adalah kisah tentang gunung yang dulunya menjulang tinggi di lanskap, raksasa vulkanik yang kini dikenal sebagai Gunung Sunda Purba. Legenda Sangkuriang, cerita rakyat Jawa Barat yang terkenal, kebenaran ilmiah mungkin bahkan lebih menakjubkan. Kisah nyatanya melibatkan satu gunung berapi kolosal yang lebih tua dari semua gunung yang kita lihat di wilayah ini sekarang. Kisah Gunung Sunda Purba dimulai jauh sebelum catatan manusia, jauh di dalam kerak bumi. Gunung ini lahir dari proses subduksi yang tak henti-hentinya, yang kemudian mencari jalan ke permukaan. Selama ratusan ribu tahun, letusan berulang membangun gunung berapi lapis demi lapis. Penelitian dari institusi seperti Institut Teknologi Bandung telah memberikan garis waktu yang lebih jelas. Para ilmuwan telah mempelajari formasi batuan dan endapan vulkanik yang tersebar di wilayah Bandung untuk merekonstruksi kisah hidupnya. Gunung itu tumbuh dengan mantap, menjadi puncak dominan dalam rantai vulkanik yang membentuk tulang punggung Jawa. Mereka memperkaya tanah di sekitarnya, menciptakan lahan subur yang suatu hari nanti akan mendukung ekosistem yang beragam. Kekuatan yang menciptakan Gunung Sunda Purba juga sedang mempersiapkan kehancurannya. Akhir dari Gunung Sunda Purba datang dalam serangkaian peristiwa dahsyat. Para ahli geologi telah mengidentifikasi dua fase letusan besar. Yang pertama, terjadi sekitar 105.000 tahun yang lalu, adalah ledakan kolosal. Letusan terakhir yang fatal terjadi sekitar 55.000 tahun yang lalu. Diikuti oleh aliran piroklastik yang menghancurkan, longsoran, gas panas. Struktur yang tersisa tidak bisa menopang dirinya sendiri, runtuh ke dalam. Keruntuhan membentuk kaldera sangat besar, cekungan sekitar 16 km. Dampak bersifat global, abu vulkanik menyebar jauh dan luas. Bagi kehidupan manusia, hewan, itu adalah peristiwa tingkat kepunahan. Warisan letusan ini tertulis di tanah di bawah kaki jutaan orang saat ini. Meskipun gunung besar itu telah tiada, arwahnya tetap ada. Sisa yang paling menonjol adalah bentuk tanah itu sendiri. Seluruh cekungan Bandung, pada dasarnya, adalah dasar dari kaldera Sunda Purba. Dan melihat cincin pegunungan di sekitarnya, Anda berdiri di dalam sisa-sisa gunung berapi super. Mereka adalah kerucut vulkanik baru yang tumbuh kemudian di sepanjang tepi dan di tengah kaldera besar yang ditinggalkan oleh keruntuhan Gunung Sunda Purba. Para ilmuwan telah mempelajari lapisan tebal endapan vulkanik, yang dikenal sebagai ignimbrite. Inti sedimen yang dibor dari dasar cekungan Bandung, mengungkapkan lapisan lempung dasar danau membentuk danau prasejarah besar Bandung, menutupi seluruh cekungan. Anak Gunung Sunda Purba yang paling terkenal adalah Gunung Tangkuban Perahu. Namanya, yang berarti perahu terbalik dalam bahasa Sunda, dengan sempurna menggambarkan bentuknya. Ini adalah gunung berapi hidup yang tumbuh di dalam kaldera tua, yang kita lihat di Tangkuban Perahu, dan situs-situs terdekat lainnya, adalah hubungan langsung dengan sistem magma yang sama, yang pernah memberi makan pendahulunya yang kolosal. Kisah luar biasa Gunung Sunda Purba lebih dari sekadar penemuan ilmiah yang menarik. Ini adalah bagian penting dari warisan alam dan geologi Indonesia. Memahami sejarahnya memberi kita perspektif yang mendalam. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan alam yang luar biasa dan planet yang dinamis, selalu berubah. Melestarikan warisan ini adalah tanggung jawab kita semua. Ini juga berarti melindungi situs-situs geologi, formasi batuan, tepi kaldera, lapisan sedimen, monumen alam, arsip sejarah bumi. Kita memastikan generasi mendatang dapat belajar dan terinspirasi. Ketika orang memahami tanah mereka adalah sisa-sisa gunung berapi super, danau prasejarah, itu menumbuhkan hubungan yang lebih kuat dengan lingkungan mereka. Dengan menghargai proses alam yang menciptakan tanah subur kita didorong untuk mempraktikkan cara hidup yang lebih berkelanjutan. Mari kita merangkul kisah ini, melindungi sisa-sisa fisiknya, dan membawa pelajarannya ke depan sebagai penjaga tanah Indonesia.